Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo remaja yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus remaja yang ada di Kabupaten Jombang. Nah, pada penghujung akhir bulan Ramadan ini, Insan Genre Kabupaten Jombang membuat, mengemas sebuah podcast yang sangat menarik dan juga asik, Bunda. Ya. Yang kita beri nama Bisik Genre, bincang asik Insan Genre Kabupaten Jombang. Ya. Nah, sebelum kita masuk semakin dalam nih ya Bun ya. Saya boleh perkenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikni Amiruddin dari Insan Genre Kabupaten Jombang. Nah, dalam bincang asik Insan Genre Kabupaten Jombang episode pertama ini kita mengundang tamu yang sangat spesial, yakni Bunda Genre Kabupaten Jombang. Halo, nama saya Wiwin Isnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Genre Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bunda kabarnya? Alhamdulillah baik, dan alhamdulillah selama bulan Ramadan ini tidak ada kendala, lancar semua. Lancar, saya kayak jalan tol ya Bunda. Sudah mulai menjelang akhir bulan suci Ramadan. Tentunya teman-teman yang ada di perantauan pulang ke rumahnya masing-masing, berkumpul bersama keluarga, menjalin keharmonisan, menjalin silaturahmi kepada teman-teman sekitar dan juga sanak saudara tentunya. Benar, ya Bun ya. By the way nih Bun ya, kita santai nih Bun ya. Ya. Tapi sebelum itu kita boleh salam genre terlebih dahulu Bun? Boleh dong. Boleh. Ya. Oke, saya Bun ya Bun ya. Ya. Salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Oke. Baiklah teman-teman semuanya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada tulisannya ya Bun ya, sehat, cerdas, ceria. Nah, itu adalah tagline dari genre gitu Bun. Kita kembali lagi nih Bun ya. Berkumpul bersama keluarga. Kira-kira apa sih Bun kalau makna keluarga dari sudut pandang Bunda Genre itu seperti apa sih? Tadi kan sudah disebut pulang ya. Berarti keluarga itu adalah rumah. Ya kan? Di tempat di mana semua anggota keluarga ini pulang. Nah, itulah keluarga. Nah, keluarga sendiri itu sebenarnya bisa diartikan sebagai kelompok masyarakat terkecil ya. Nah, kelompok masyarakat terkecil itu keluarga. Di situ ada ayah, ada ibu, ada anak. Tidak peduli itu anak kandung atau anak angkat. Ya, itu yang disebut dengan keluarga. Dan momen-momen seperti ini pasti semua mengharapkan untuk berkumpul ya, menjadi satu keluarga, dan keluarga itu adalah di mana disitulah tempat yang paling ternyaman, tempat pulang, tempat yang selalu diinginkan. Sejauh apapun kita berpergian pasti akan pulang pada siapa? Pada keluarga. Bener nggak? Bener banget. Iya. Jadi intinya itu sejauh apapun kita melangkah, melalang buana kemanapun, jangan lupa ending kita. Iya. Endingnya adalah di keluarga. Karena itu merupakan titik awal kita. Bunda tadi juga sudah menyebutkan bahwasanya unit terkecil ya Bunda. Iya. Unit masyarakat terkecil ada ayah, ibu, anak. Bahkan mungkin dalam satu rumah ada nenek, kakek kan gitu ya. Jadi ini satu unity, satu kesatuan lah di situ semuanya. Nah, ya Bun, jadi sudah berkumpul bersama keluarga menjelang Ramadan tentunya. Nah, ini biasanya kan kalau remaja nih ya Bun ya, yang di perantauan kan pasti nanti berkumpul bersama keluarga. Setelah hari raya kita nanti nongkrong bersama teman-teman, bersama pacar ya tentunya ya Bun ya. Kan rata-rata seperti itu kan ya. Nah, kira-kira nih Bun ya, kita sebagai seorang generasi muda, generasi berencana nih Bun ya, tentunya kan melewati fase-fase transisi kehidupan. Nantinya kita juga akan berkeluarga, kita juga akan menikah, melanjutkan keturunan. Kira-kira apa sih Bun yang perlu disiapkan oleh seorang generasi muda, seorang remaja dalam menyiapkan kehidupannya di masa yang akan datang, sehingga tercipta satu keluarga yang ideal, satu keluarga yang harmonis gitu Bun. Intinya begini, berkeluarga itu adalah satu tahapan yang lompatannya itu sangat besar antara dalam fase menjadi remaja, dewasa, kemudian berkeluarga. Dan ini adalah fase yang intinya sudah terakhir yang dilakukan oleh manusia, dan ini
berat, paling berat. Oke. Nah, kenapa? Karena di dalam keluarga ini ada konsekuensi besar ya. Kita akan melakukan menikah ya. Kita konteksnya menikah untuk membentuk keluarga baru gitu kan. Nah, menikah itu ada konsekuensi besar. Wong yang namanya tadinya sendirian, Jomblo ya, Bu, ya? kemudian hidup bersama dengan orang lain, itu kan perlu sesuatu penyatuan yang tidak mudah ya. Artinya satu kepala aja isinya begitu, tidak mungkin sama isi kepala saya dengan kamu, dengan teman-teman yang lain nggak akan sama, ya kan? Nah, ketika hidup berniat hidup bersama, membentuk satu keluarga, itu perlu ada konsekuensi besar. Nah, maka itu perlu banyak dipersiapkan, ya. Yang paling penting adalah bagaimana kedewasaan, ya. Dewasa itu apa sih artinya? Dewasa itu bisa disebut dalam sisi usia, bisa juga dalam emosionalnya. Ini juga harus berimbang, dewasa usia, dewasa emosional, ya kan? Karena saya tadi sudah sampaikan berumah tangga itu tidak mudah, perlu kesiapan. Kesiapan apa? Secara emosional harus dewasa. Kemudian yang namanya berkeluarga pasti nanti akan membentuk keturunan baru. Ya namanya keturunan baru nggak ada lah, semua orang pasti cita-citanya itu kepengen anaknya lebih baik daripada saya. Itu mutlak ya, Bun, ya? Pasti kan. Nah, pengen punya generasi yang lebih baik dari saya. Yang lebih baik itu berarti harus dipersiapkan. Nah, yang lebih baik itu yang pertama adalah kita berbicara tentang fisik. Nah, yang namanya anak harus dilahirkan dari fisik yang baik. Nah, fisik yang baik itu adalah kesiapan termasuk di alat reproduksi yang sudah siap, dan itu harus ada syaratnya, termasuk diantaranya adalah usia. Itu secara fisik dulu. Kemudian secara emosional memang semua manusia itu akan mempunyai kedewasaan emosional seiring dengan berjalannya waktu. Tapi belum tentu juga kemudian orang usia 25 tahun kedewasaan emosionalnya lebih baik dari usia 20 tahun juga belum tentu. Maka ini perlu persiapan panjang juga. Bagaimana para remaja-remaja kita ini mempersiapkan kedewasaan emosionalnya. Itu yang paling penting, karena berumah tangga itu tidak sekedar cinta, tidak sekedar sayang, dan mohon maaf tidak sekedar menyalurkan hasrat seksualnya di dalam perkawinan, kan gitu. Tidak hanya itu. Tapi bagaimana mempunyai perencanaan panjang, ini dibutuhkan kedewasaan emosional. Nah, maka selain pendewasaan usia untuk mempersiapkan secara fisik, kesiapan fisik, kita juga mempersiapkan kedewasaan emosional. Nah, caranya bagaimana? Maka teman-teman, karena yang namanya kedewasaan emosional itu kan bagaimana kita mampu mengenali emosional kita dan bahkan memanfaatkan emosional kita. Nah, bagaimana cara kita mengenali? Banyak interaksi dengan orang lain. Itu salah satu cara untuk mendewasakan emosional. Selain itu adalah pengetahuan yang jelas. Maka sekolah itu salah satu trigger juga untuk pendewasaan emosional. Nah, kita lihat mohon maaf ya, yang lulusan SD sama lulusan SMP di usia yang sama 25 tahun, hanya lulusan SD, lulusan SMP, satunya lulusan SMA, satunya lulusan universitas, mereka secara emosinya pasti berbeda. Betul tidak? Iya, kenapa? Karena secara pengetahuan mereka juga berbeda. Maka salah satu proses pendewasaan emosional itu adalah dengan pendidikan. Nah, itulah kenapa undang-undang kita menyebutkan 19 tahun itu adalah angka minimal. Karena setidaknya 19 tahun itu sudah lulus SMA. Oh, iya. Secara emosionalnya, secara fisiknya juga sudah mulai siap alat reproduksinya. Secara emosionalnya juga otomatis sudah mulai lebih baik, lebih dewasa. Ini karena kenapa kok ngomong emosional itu menjadi penting? Karena salah satu angka perceraian itu rata-rata karena emosionalnya itu tadi. Nggak bisa mengontrol emosinya. Betul, gitu ya, Bun ya? Karena proses pendewasaannya belum sempurna. Nah,
Menurut undang-undang memang 19, tetapi dari sisi BKKBN selama ini yang sudah melakukan riset dan sebagainya, sebenarnya ngomong ideal adalah di angka perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Kira-kira seperti itu. Makanya ada semboyan ini ya Bun ya, 21, 25 keren. Nah, betul itu kerennya kayak gini. Nah, jadi intinya ini ya Bun ya, perlu persiapan yang matang. Betul. Bukan hanya dari usianya saja, tapi segi emosionalnya juga, pendidikan juga. Karena nanti pendidikan ini juga akan menunjang sistem pendewasaan emosional. Juga, ya, Bun, ya. Betul, itu jadi juga. Ini belum terpenuhi, maka jangan coba-coba terlebih dahulu gitu ya, Bun, karena ya. yang namanya berkeluarga nggak bisa hanya yang-yangan. Karena awal bulan pasti butuh uang belanja, ya kan? Nah. Karena ayam tidak selamanya berakhir indah gitu ya Bun ya. Ya. Jadi itu tadi yang harus apa ya teman-teman semuanya, remaja-remaja yang ada di Indonesia dan juga remaja-remaja yang ada di Kabupaten Jombang khususnya, banyak sekali yang harus disiapkan dalam menyongsong kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karenanya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja PKBR ini sangatlah diperlukan ya Bun ya. Ya, butuh yang namanya perencanaan. Makanya hidup itu enggak bisa cuma sekedar dijalanin gitu enggak, tapi direncanakan. Kapan nih? Paling tidak begini, paling tidak kalau kita punya perencanaan, berarti kita punya tujuan, benar nggak? Benar. Nah, kalau sudah punya tujuan, ini gangguan ini tidak akan mengganggu arah tujuan kita. Karena kita sudah jelas punya tujuan. Ya, center point-nya gitu ya Bun ya. Betul, bahwa saya harus sekolah karena saya kepingin, misalnya saya kepingin jadi dokter, maka saya harus ke sekolah SD, SMP, SMA, kedokteran, kan gitu. Sudah jelas. Maka kalau sudah jelas tujuannya kan, maka dia tidak ingin terganggu sekolahnya. Saya kepingin jadi dokter, saya tidak boleh terganggu, saya harus pinter, saya harus bisa. Maka sampai menunda pacaran. Nah, bahasanya begitu. Kenapa? Karena ada tujuan. Ya, karena ada tujuan, fokus. Nah, karena apa? Kalau sudah punya tujuan, berarti kita sudah punya pemikiran bahwa saya memang satu saat harus menggantikan orang tua. Saya harus bisa menjadi punya pekerjaan yang layak, ya kan? Untuk setidaknya kesiapan diri saya sendiri, bahkan mungkin untuk menghidupi orang tua kelak, kan begitu. Itu namanya punya tujuan, sudah punya cita-cita. Nah, anak-anak yang seperti ini tidak akan terganggu, ya kan? Nah, saya yakin ada anak-anak yang melakukan pernikahan dini, apalagi yang karena sudah hamil duluan, itu pasti anak-anak yang belum mempunyai tujuan sehingga dia mudah terganggu. Nah, ini yang harusnya menjadi pemikiran kalian selaku insan genre untuk mengajak teman-teman ini menjadi remaja-remaja yang tidak mudah diganggu. Remaja tangguh lah gitu. Betul. Sudah ganggu, belum waktunya ya nggak usah kan gitu. Nah, otomatis kalau misalnya gangguan itu mudah itu kan karena kita tidak mempunyai saya tidak mempunyai aktivitas yang bisa membuat dirinya sibuk gitu. Betul. Ya Bun ya. Jadi kepikiran sana sini. Sementara remaja itu kan energinya paling banyak. Benar. Paling menggebu, pengen coba sana coba sini. Betul. Ya, kenapa? Karena saya juga pernah remaja. Jadi tahu rasanya kan gitu ya. Tahu rasanya jatuh cinta, ya kan? Tahu rasanya bagaimana putus cinta pernah Bun? Oh iyalah. Cuman kalau hari ini saya masih bisa berdiri tegar, berarti kan yang namanya putus cinta dan jatuh cinta pada saat remaja itu sudah selesai gitu ya. Tidak mengganggu tujuan saya untuk sampai di sini. Ini begitu toh. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi anak-anak remaja itu boleh have fun, itu boleh. Tetapi sesuai saja porsinya. Yang penting punya pegangan, punya tujuan yang jelas. Sehingga yang lain itu hanya sifatnya mendukung ya, supaya nggak stres-stres amat lah hidup ini, kan gitu ya, bener nggak? Ya, iya. Yang sedang-sedang saja ya Bu ya, karena ramai-ramai ya. Nah, tapi juga ada yang perlu kita cermati ya, bahwa kadang-kadang remaja-remaja itu ketika mudah terganggu, yang ada gangguan gangguannya biasanya kan pacaran ya, sehingga akhirnya kepingin seks pranikah gitu kan, kemudian perkawinan dini, kemudian bahkan mungkin ada gangguan nafsa gitu kan.
Nah, kadang-kadang kan ini karena merasa di rumah tidak nyaman. Oke, kembali lagi ke keluarga. Iya, Tadi ya, Bun. makanya keluarga itu menjadi penting diciptakan untuk harmonis. Jadi keluarga yang harmonis itu adalah di mana keluarganya itu menjadi nyaman ketika berkumpul. Oke, kehangatan ketika Iya. berkumpul. Kalau sudah kumpul nggak nyaman, khawatirnya begini, akhirnya cari kenyamanan di luar. Oke, ya, Bun. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi teman-teman, keharmonisan keluarga itu tidak bisa diciptakan di salah satu anggota, tapi semuanya. Orang tua menciptakan, anak-anaknya juga saling menciptakan juga. Tidak bisa kemudian hanya satu yang mengusahakan, semua harus bersama-sama. Karena bagaimanapun rumah itu adalah menjadi tempat tujuan utama yang harus nyaman. Kita ada di situ. Dan disitulah tempat kemudian menjadi pendewasaan, pembelajaran, proses bagaimana orang tua dulu berproses untuk kemudian ditularkan kepada anak-anaknya, sehingga jalurnya lebih benar. Benar nggak? Oh gini loh nak, kami dulu memulai berkeluarga, begini loh dulu harus sudah dulu disyaratkan nih sama bapak, harus lulus dulu sekolahnya, harus kerja dulu berapa tahun dulu baru menikah. Nah ini sehingga anak-anak ini mendapatkan pengetahuan tentang berkeluarga, perencanaan-perencanaan ini justru dari rumah yang nomor satu. Ya kemudian diperbaiki lagi dengan komunitas-komunitas yang baik yang memberikan aura positif pada anak-anak remaja untuk membentuk karakter anak-anak yang tangguh tadi. Ya. Yang berencana tadi. Berencana dan apa? Stop. Dan stop 3 hal. Iya. Yang pertama seks pranikah. Betul. Yang kedua adalah pernikahan dini. Ya. Yang ketiga adalah penyalahgunaan nafsa. Betul. Iya. Berarti perannya banyak banget keluarga itu nanti. Jadi semua unit ini saling berkesinambungan, saling menciptakan keharmonisan satu sama lain. Ya. Biar anak ini nggak sampai mencari kenyamanan, kehangatan di luaran sana. Ya. Jadi dalam keluarga dia sudah mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan dari keluarga itu sendiri dan bisa ditambah lagi, diperkaya lagi dengan organisasi-organisasi yang memberikan daya positif kepada anak tersebut. Sehingga value anak ini juga akan naik gitu ya Bun ya? Iya, harus begitu. Nah ini berproses itu semua orang mengalami. Jadi jangan kemudian ketika melihat temannya berbeda dengan dirinya, kemudian dia merasa kok teman saya lebih baik, saya enggak bisa. Semua orang mempunyai proses yang berbeda-beda, tapi tetap tujuannya sama, bagaimana membentuk kehidupan yang lebih baik. Kan begitu. Nah kadang-kadang yang menjadi triggernya, dia merasa bahwa oh teman saya anaknya orang kaya, sehingga punya kesempatan yang sekolah yang biasa, saya punya anak orang biasa. Nah kemudian ini menjadi trigger bahwa dia tidak mempunyai kesempatan yang sama. Ini adalah cara pandang yang salah. Nah ini yang kadang-kadang juga akhirnya menyebabkan berbelok, akhirnya mudah diganggu. Karena apa? Belum kuat, belum dewasa, belum siap menghadapi gangguan-gangguan. Nah ini memang butuh yang namanya pendamping. Oke. Nah siapa pendamping itu? Nah kita sudah punya kan teman-teman. Genre, ya kan? Iya. Jadi remaja yang ada di Kabupaten Jombang, jangan sungkan-sungkan gabung ya Bun ya ke Insan Genre. Karena di sini banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan dan juga relasi tentunya ya Bun ya. Dan sangat bermanfaat di kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Iya, dan remaja jangan malu untuk berbicara tentang keluarga. Karena pada saatnya ya kalian akan berkeluarga juga. Makanya harus dibicarakan mulai remaja. Itulah yang disebutkan dengan remaja yang berencana. Karena kita tidak akan melewati masa itu, semua fase itu ya semua pasti pengen umur panjang ya. Pasti kepengen mengalami masa yang komplit, mulai menjadi anak-anak, remaja, dewasa, berumah tangga, bahkan bisa menjadi kakek nenek, kan begitu. Nah, supaya kita ini punya masa-masa yang indah ini, katakanlah kita punya target usia 70 tahun misalnya. Nah, supaya 70 tahun saya ini menjadi nikmat, itu kan perlu perencanaan. Bener nggak? Bener. Nah itu makanya remaja jangan malu berbicara tentang rumah tangga. Ya harus sudah direncanakan justru. Maksudnya apa? Maksudnya begini,
Direncanakan itu tidak kemudian kita memikirkan oh nek berumah tangga harus beli panci, beli enggak itunya. Jangan berpikir yang berat-berat itu. Tapi bagaimana kapan saya bisa bekerja, kapan saya bisa berumah tangga. Berumah tangga itu sebenarnya butuhnya apa? Oh, butuhnya ternyata berbicara tentang kebutuhan ekonomi. 1 bulan butuh berapa biayanya? Oh, kalau biayanya segitu berarti saya harus punya profesi apa? Bekerja seperti apa? Nah, itu yang namanya generasi berencana. Ya kan? Ya. Nah, sehingga kalau sudah punya perencanaan yang akurat di masa depannya, dia pasti akan berpikir 2 kali kalau untuk hanya menghabiskan waktu hanya hura-hura misalnya. Itu kan mikir-mikir juga kan jadinya. Iya. Nah, itu yang harapannya. Nah, inilah kalau semua remaja bisa berpikir seperti ini, pasti ya negara kita juga nggak akan punya kesulitan yang besar nanti untuk bagaimana ngeramut rakyatnya. Karena rakyatnya sudah cerdas-cerdas semua, benar kan? Iya. Nah, benar kan? Nah, juga semuanya value dari negara itu juga akan naik gitu ya, Bun ya. Ya. Oke, Bun, kalau kita berbicara tentang remaja tadi sempat kita menyinggung ini ya, Bun ya. Ketika pacaran, ya kan, tentunya remaja ini ya have fun gitu ya, Bun ya. Tapi Bunda tadi berpesan ya yang sewajarnya saja gitu kan ya. Banyak yang pacaran tapi dia tidak tidak dikontrol, akhirnya kebelabasan. Nah, kebelabasan akhirnya sampai hamil. Nah, akhirnya timbullah pernikahan dini. Betul. Nah, gini Bun, kalau saya kemarin dapat informasi nih dari pembina Yayasan Genre ini, bahwasannya angka pernikahan dini di Kabupaten Jombang ini rentan usia 17 sampai 20 tahun ini sekitar 926, Bun. Masih tinggi ya, Bun ya? Iya. Tapi kalau di Pengadilan Agama nih, Bun ya, ternyata dari 2021 ke 2022 itu ada penurunan, Bun. Iya. Nah, ini karena perubahan undang-undang. Iya, perubahan undang-undang tadi. Dan juga ini kalau di BKKBN tadi kan usia 17 sampai 20. Tapi kalau di Pengadilan Agama Jombang usia 15 sampai 17 tahun. Nah, rata-rata nih, Bun, pernikahan dini ini ujung-ujungnya ya cerai tadi, Bun. Iya. Karena nggak siap ekonominya, terutama emosionalnya. Akhirnya sering berantem. Ada masalah dikit udah. Iya, betul. Mencuat lagi permasalahan. Apinya semakin besar, akhirnya endingnya adalah perceraian gitu. Betul. Ending dari perencanaan kehidupan berkeluarga yang harmonis ini jadi kayak nggak ada Betul. realisasinya lah, Bun. Betul. Nah, otomatis faktor dari pernikahan ini kan juga banyak. Nggak hanya dari seks pranikah. Iya. Ada istiadat juga ya, Bun ya. Ada juga yang karena putus sekolah, itu kan juga ada. Terus ada juga yang karena ini penyalahgunaan nafsa, akhirnya di DO dari sekolah, dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik juga, akhirnya dia di jalanan, free sex dan lain sebagainya, pulang-pulang hamil terus dinikahkan, itu juga ada ya, Bun ya. Nah, kira-kira nih, Bun ya, apa sih, Bun, pesan Bunda selaku Bunda Genre Kabupaten Jombang ini terhadap remaja yang ada di Kabupaten Jombang ini agar jangan dulu lah menikah di usia yang sangat muda itulah. Minimal ya, Bun ya kan, di undang-undang kita itu 19 tahun minimal. Itu kan revisi ya, Bun ya. Minimal kalau bisa 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Nah, kira-kira pesan Bunda apa? Gini, saya juga tahu rasanya ya menjadi remaja itu seperti apa ya, hebohnya seperti apa gitu. Nah, yang harus diketahui adalah remaja itu harus sudah menemukan karakternya di usia 13 tahun. Di usia 13 tahun ini remaja itu sudah harus paham apa sih yang saya mau, apa sih yang saya kuasai, apa sih yang saya senangi, ilmu di sekolah yang saya suka itu apa, hobi saya apa. Itu usia 13 tahun sudah harus menemukan. Nah, karena ini adalah jenjang untuk bisa pendewasaan usia kelaknya, ya kan. Nah, ini yang namanya karakter. Karakter ini harus sudah ditemukan, sehingga remaja-remaja yang sudah menemukan karakternya inilah adalah anak-anak yang sudah punya perencanaan pasti, ya. Karena sudah sadar, sudah tahu nih, saya senang basket, maka usia 13 tahun dia akan ikut klub basket, mau di sekolah, mau aktivitas basket. Nah, kalau anak-anak yang sudah ikut basket, sibuk enggak?
sibuk Bun dengan Kan mengembangkan. pasti punya tujuan. Saya harus ini, habis ini harus menang ini, harus ini, kalau bisa masuk DBL dan sebagainya, Iya, ya kan? iya. Nah itu. Kemudian anak yang saya ini ternyata apa namanya jago matematika. Saya kepingin ikut apa namanya Kompetisi eksak matematika gitu ya Bun. betul. Nah kalau orang-orang yang anak-anak yang sudah punya pemikiran seperti ini sempat enggak mikir aneh-aneh? Enggak sih Bun. Sibuk. Pokoknya mikir ayo harus Sibuk. buat Pasti kepengen progres ya, gitu pengen value yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, ya kan? Iya. Nah, itu. Nah, anak-anak yang belum menemukan karakternya di usia 13 tahun inilah ini yang perlu pendampingan. Karena apa? Dia masih bingung. Saya ini suka apa sih? Saya kepengennya apa sih? Nah, kalau belum menemukan inilah anak-anak yang khawatirnya paling mudah terganggu. Maka inilah perlunya hadirnya insan genre. Sementara pembentukan karakter di usia 13 tahun ini sangat tergantung bagaimana pendidikan anak tersebut di keluarga. Untuk keluarga yang bisa memahami tentang perkembangan tumbuh kembang anak, mereka tentu bisa mendampingi. Nah, keluarga yang seperti apa? Rata-rata keluarga yang sudah teredukasi. Baik teredukasi mulai dari jenjang pendidikan pribadinya, mulai dari sekolah yang terpenuhi sampai tinggi, atau bahkan mungkin orang tua yang mengikuti misalnya kegiatan parenting, mungkin hanya orang tuanya hanya lulusan SMP, tapi beliau selalu punya keinginan untuk belajar tentang tumbuh kembang anaknya, ikut parenting. Ini nanti akan bisa lebih mudah mengarahkan dan membentuk anaknya yang berkarakter. Itu dulu. Jadi ada cara untuk berbicara kepada anak itu seperti apa gitu ya? Ada ilmunya. Nah ini kalau anak-anak yang seperti ini akan lebih mudah. Maka anak-anak muda untuk menghindari gangguan-gangguan yang akhirnya hanya mematikan cita-cita kalian. Ya, maksudnya begini. Anak-anak yang mati cita-citanya itu kan anak-anak yang kemudian terkendala, misalnya karena berpacaran yang kelewat batas, kemudian dia hamil duluan, harus menikah, kan putus cita-citanya. Iya, betul. Padahal misalnya saya kepengen jadi Dokter katakanlah, gara-gara kejadian itu terputus, setidaknya sekolahnya terhenti, ya kan? Kemudian akhirnya karena masih muda, saya tadi kembali membicarakan tentang kedewasaan emosional ya, yang namanya emosionalnya belum dewasa, akhirnya perkara kecil apapun, namanya orang emosional, menjadi besar, dan ini akhirnya menyebabkan menjadi perceraian. Artinya tidak ada untungnya juga pernikahan dini, akhirnya juga perceraian. Bahkan yang sering terjadi pernikahan yang terutama disebabkan oleh hamil duluan, itu biasanya juga akhirnya tidak berumur panjang, karena syaratnya supaya di aktenya ada nama bapaknya, benar nggak? Iya. Nah, itu juga harus kita pikirkan bersama, tidak ada untungnya. Maka teman-teman para remaja untuk bisa memikirkan hal-hal yang seperti ini ya, maka paksa ya para remaja untuk membentuk karakter supaya punya tujuan hidup yang lebih jelas, sehingga ini salah satu faktor untuk mencegah pernikahan dini. Kalau yang berkaitan dengan budaya, ya sangat tergantung bagaimana teman-teman remaja bersikap. Oke, iya, Bu. Ya kan? Ketika kemudian menyikapi bahwa misalnya orang tuanya memaksakan kamu harus menikah sekarang, padahal usianya belum siap. Kalau dia punya pandangan yang jelas dan berargumentasi dengan baik, saya yakin itu juga akan terhindar. Sebenarnya kan begitu. Meyakinkan ke orang tua itu. Betul. Nah, ini kan perlu yang namanya dukungan. Nah, dukungan itu siapa? Ya komunitas seperti kalian inilah yang ini akan banyak mendukung, banyak membuka pencerahan. Bahkan bila perlu kalian melakukan advokasi untuk melakukan pendekatan pada keluarga dan sebagainya. Nah, maka yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana gerakan genre ini menjadi gerakan yang masif, menyentuh semua remaja untuk bisa bergerak bersama-sama menjadi remaja yang berencana. Itu. Ini bagaimana tantangan buat teman-teman insan genre, ya kan? Nah, karena proses pendewasaan emosional dan usia tidak bisa hanya berproses di rumah, tidak hanya bisa berproses di sekolah, tapi bagaimana juga berproses pada saat melakukan interaksi dengan masyarakat. Sosial tadi ya, Bu, iya.
betul. Semakin Betul. kita sering bertemu dengan orang, Iya. semakin kita mengenal orang banyak, Dan tentunya pinter-pinter memilih pergaulan. dan Betul. menempatkan diri tentunya ya Bun ya. Betul. Pasti kita juga akan mematangkan emosional kita. Ya. Kita juga akan mendapatkan satu ilmu baru dari Betul. beberapa orang kita temui tadi. Gitu. Sudahlah, yang namanya pernikahan dini tidak ada untungnya, semua rugi. Oke Bun, kalau gitu kita sudah ngobrol dari keluarga, remaja, permasalahannya, pernikahan dini. Ya. Nah, gini Bun, closing statement nih Bun ya. Dari Bunda sendiri, pesan untuk remaja Jombang biar mereka itu tadi kan sudah tentang pernikahan dini ya Bun ya. Masih ada PR lagi nih Bun ya. Dari kita di komunitas remaja Insan Genre itu ada jauhi ini seks pranikah dan juga jauhi atau jangan sampai kita menggunakan yang namanya nafza. Betul. Nah, tadi Bunda juga sudah mengingatkan bahwasanya pacu diri kalian gapai prestasi. Iya. Nah, kira-kira pesan yang lain atau closing statement dari Bunda untuk para remaja Jombang seperti apa Bu? Ya. Para remaja Jombang, yang penting adalah nikmati masa kalian sebagai remaja, itu menikmati masa-masa yang bisa memberikan hal-hal positif untuk masa depan. Itu yang paling penting. Nikmati, kembangkan hobi, kembangkan bakat, bersenang-senang dengan mengeluarkan seluruh kemampuan ya, tapi dengan kesadaran. Apa yang dimaksud dengan kesadaran? Kita punya yang namanya agama. Kita punya yang namanya adat tradisi, budaya yang sudah dikembangkan oleh orang tua dan dikenalkan oleh orang tua kita. Itu adalah ruang kesadaran kita untuk menikmati masa remaja. Dan kalau itu sudah dilakukan, jadikanlah menjadi remaja yang berencana. Dengan berencana, hidup akan lebih terarah dan harapan untuk menjadikan generasi yang lebih baik akan lebih mudah terwujud. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi teman-teman semuanya remaja Kabupaten Jombang, pesan dari Bunda Genre tadi bahwasanya yang pertama adalah pacu diri kalian berprestasi. Betul. Agar tidak sampai tergoda dengan hal-hal yang lainnya ya Bun ya. Salah satunya adalah pacaran. Ya. Tapi teman-teman, buat kalian yang sudah pacaran sudah terlanjur nih, have fun itu boleh, tapi tahu batasannya. Sadar. Adanya pendidikan keagamaan dan keluarga itu juga penting dan harus diterapkan. Adanya adat istiadat itu adalah pijakan kita, berpedoman kita dalam kehidupan bersosial dan juga bermasyarakat. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, bagi kalian remaja di Kabupaten Jombang, jangan sungkan-sungkan untuk gabung bersama kita di Insan Genre Kabupaten Jombang. Dan tentu saja ya Bun ya, semua yang terencana itu pasti akan berjalan ya Bun ya. Andai kata tidak berjalan itu kita masih turun di bawahnya gitu ya Bun ya. Karena apa? Jangan mau ya Bun ya. Kita harus punya plan A, plan B, plan C gitu ya Bun ya. Hidup itu progresnya harus naik terus gitu. Ya, karena tagline kita berencana itu keren. Itu saja teman-teman semuanya yang dapat Bunda Genre sampaikan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di Bisik Bincang Asik Insan Genre Kabupaten Jombang episode 2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.